Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Waalaikumsalam. kami akan mempresentasikan proyek dengan judul Pengaturan Kecepatan Motor Conveyor dengan Sistem PID. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tarangga Sibian Purnomo, nomor absen 21. Saya Andre Firmansyah, nomor absen 2. Saya berulang Frustosaki Arifani, absen 3. Saya Taufik Reza Saputra, absen 22. Oke, next. Saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek ini. Yang pertama yaitu konveyor banyak digunakan dalam proses produksi industri. Yang kedua yaitu karena beban pada konveyor bersifat dinamis atau berubah-ubah. Yang ketiga, perubahan beban menyebabkan kecepatan motor tidak stabil. Contohnya ketika beban berat, kecepatan motor akan menurun. Sedangkan ketika bebannya ringan, kecepatan motornya akan meningkat. Nah, terjadi ketidaksesuaian dengan kecepatan yang diinginkan atau yang di set point kan. Yang selanjutnya, motor tanpa sistem kendali sulit menjaga kecepatan yang konstan. Selanjutnya, ketidakstabilan kecepatan dapat mengganggu proses produksi. Oke, next. Ya, next adalah solusi. Nah, solusi dari latar belakang tadi itu menggunakan sistem kendali PID, yaitu proporsional integral derivatif. Nah, tujuannya agar kecepatan konveyor ini ketika bebannya berubah itu akan tetap stabil tetap stabil sesuai dengan set point yang diinginkan. Selanjutnya menggunakan sensor encoder sebagai umpan balik kecepatan. Nah, encoder ini digunakan untuk sensor mengukur kecepatan si motornya agar sesuai set point. Selanjutnya, kecepatan motor dikontrol secara otomatis berdasarkan set point. Kecepatan motor ini dikontrol menggunakan sinyal PWM dari si mikrokontrolnya. Selanjutnya, sistem mampu menyesuaikan kecepatan terhadap perubahan beban. Nah, jadi sistem kendali dengan PID ini mampu menyesuaikan eh, beban yang ditarik oleh konveyor sehingga kecepatannya nanti akan eh, menyesuaikan sesuai dengan beban berat. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan rancangan flowchart dari proyek ini. Yang pertama, menu atau start, kemudian inisialisasi KP, KI, dan KD, atau memasukkan nilai KP, KE, KI, dan KD. Selanjutnya, eh, nilai set point, yaitu memasukkan nilai set point yang kita inginkan. Nah, kita menggunakan eh, set point sesuai yang kita inginkan. Proyek kami menggunakan Potensio untuk mengatur nilai set point-nya. Selanjutnya, proses kontrol PID. Nah, PID akan menghasilkan nilai PWM agar kecepatan motor itu dapat berubah sesuai dengan nilai set point. Selanjutnya, pembacaan sensor. Nah, sensor encoder pada motor akan membaca kecepatan motor berapa RPM, kemudian menyesuaikan set point. Apakah kecepatan motor ini sudah sesuai atau belum? Jika belum, maka PID akan eh, menambah kecepatan atau mengurangi kecepatan agar sesuai nilai set point. Jika kecepatan sudah sesuai set point, maka akan selesai dan kecepatan motornya akan tetap stabil. Oke, next. Selanjutnya adalah rancangan wiring system. Di wiring system ini terdapat beberapa komponen utama yaitu DC power supply, Arduino Uno, LCD display dengan I2C, motor 12 volt DC dengan encoder, dan driver motor L298N. Eh, saya akan menjelaskan dari LCD-nya terlebih dahulu. Untuk kabel yang warna biru dan merah yang bagian LCD itu adalah bagian positif dan negatifnya dari LCD-nya.
Untuk yang biru itu negatif dan yang merah adalah positif yaitu 5 volt. Selanjutnya kabel warna oranye dan kuning itu adalah sinyal SDA dan SCL dihubungkan ke A4 dan A5. Selanjutnya motor dengan encoder bagian merahnya itu adalah bagian positif motor 12 volt. Kemudian bagian paling bawah yang warna biru pada motor itu adalah bagian negatifnya motor disambungkan ke L298. Selanjutnya untuk encodernya itu ada di warna biru dan warna merah itu. Yang biru itu di bawahnya positif motor itu disambungkan ke netral dan yang oranye itu adalah disambungkan ke sumber 5 volt. Selanjutnya untuk warna kabel warna kuning dan hijau adalah sinyal encoder A dan B disambungkan ke D4 dan D2. Selanjutnya untuk driver L298 untuk enable A ada input 1 dan input 2 dihubungkan ke port Arduino nomor D9, D8, dan D7. Kemudian untuk sumber 12 volt pada L298 disambungkan ke DC power supply dengan tegangan 12 volt. Selanjutnya potensio bagian positif warna merah dihubungkan ke sumber 5 volt, bagian negatif disambungkan ke ground Arduino. Kemudian yang bagian tengah potensio warna ungu dihubungkan ke port A0. Oke, itu saja. Next, lanjut. Aku tak ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke rancangan eh, kode software untuk logika kontrolnya. Di sini kita menggunakan Arduino IDE dengan bahasa pemrograman C++. Nah, untuk kode softwarenya di sini eh, simpelnya bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yang sebelah kiri ini merupakan kalau IPO, yang kiri ini inputnya, yang tengah adalah prosesnya, dan yang sebelah kanan adalah outputnya untuk ditampilkan di LCD. Nah, yang di sebelah kiri ini kita memasukkan input dan juga inisialisasi dan eh, pendefinisian dari pin-pin motor dan ke Arduino. Jadi di sini dilakukan pendefinisian di pin-pin Arduino dan juga dilakukan pembacaan data dari encoder motor. Nah, yang di tengah ini adalah prosesnya. Jadi intinya di bagian tengah ini terjadi pemrosesan data yang dibaca oleh encoder, kemudian diproses menggunakan algoritma PID, kemudian hasil outputnya berupa sinyal PWM dari Arduino dikirimkan ke servo motor, sorry. Jadi apabila konveyor diberi beban yang lebih berat, maka sistem akan membaca, kemudian menghasilkan sinyal PWM yang lebih tinggi untuk menjaga RPM tetap stabil di nilai set point. Nah, yang sebelah kanan ini adalah outputnya. Jadi di sini kita eh, menampilkan nilai dari set point, kemudian RPM, kemudian error, dan juga nilai PWM yang dikeluarkan. Jadi di sini untuk menampilkan nilai-nilai itu tadi ke LCD yang kita punya. Next, nah jadi di sini jadi ini hasil uh, karya kita. Nah, yang sebelah kiri ini adalah konveyor atau aktuatornya, yang sebelah kanan adalah panel kontrol dan monitoringnya. Nah, jadi untuk monitoring nilai SP, error, RPM, dan PWM tadi kita lakukan di panel kontrol ini. Dan untuk uh, menentukan set point, kita lakukan dengan memutar
potensio di panel box ini menuju set point yang kita inginkan. Kemudian untuk menghidupkan motor kita tekan saklar ini. Dan untuk monitoringnya bisa kita lihat di sini ada nilai SP, error, RPM, dan PWM. Dan nantinya eh, di sini ada beberapa kabel. Ini adalah kabel USB yang terhubung ke laptop untuk monitoring di laptop. Ini adalah kabel adaptor untuk servo motornya. Kemudian ini adalah kabel yang menuju ke motor ini, motor di konveyornya. Nah, ini sama. Nah, bisa dilihat setelah dilakukan percobaan, di sini dilakukan dua percobaan di mana kita menaruh sebuah beban. Yang paling kanan itu kita taruh beban ringan dulu, beratnya itu sekitar 600 gram. Jadi di sini bisa dilihat teman-teman, eh, sinyal PWM yang mulanya itu stabil di sini waktu itu kayaknya sekitar 100 sampai 120, naik ke 130-an. Kemudian setelah beban itu lewat atau pas, turun lagi ke nilai awalnya. Nah, tapi meskipun sinyal PWM ini eh, naik dan turun, nilai RPM dari konveyornya itu tetap dijaga di nilai set point. Pada waktu itu kita set di 50 RPM. Jadi nilainya stabil di 50 RPM. Ya, di sini bisa dilihat ini nggak ada eh, osilasi antara nilai RPM dan nilai set point-nya. Dan nilai errornya pun sama, paling naik dikit di sini. Itu flat di nol, kemudian mungkin naik ke satu atau dua. Nah, yang sebelah kiri ini kita lakukan uji coba menggunakan beban yang lebih berat. Waktu itu sekitar 1,5 kilo. Nah, bisa dilihat RPM-nya agak goyang dikit waktu diberi beban, tapi langsung kembali stabil di nilai set point. Nah, tapi sinyal PWM-nya ini naik tinggi banget waktu itu kalau nggak salah sekitar 150-an. Dan nilai errornya itu mungkin di sekitar 1 sampai 3. Nah, oke, kita tonton video demo dari kelompok kita terlebih dahulu. Teman-teman, kita langsung ke editor, ke sumbernya lanjut. Kedua, kita ajarkan dari ke sektor. Selanjutnya, alat pengalaman menyala dan yang Oke, jadi saya akan memperbesarnya agar lebih jelas untuk selanjutnya saya akan menekan tombol on agar motor dapat berputar. Setelah itu putar potensio menuju set point yang diinginkan. Misalnya di 50. Gram atau sekitar 1,5 kilo, langsung kita sebelum itu ini adalah
Oke, jadi seperti itu video demo untuk memperagakan alat kami. Next. Selanjutnya kami akan memberikan hasil dari pengujian dari kecepatan sensor motor encoder tanpa kontrol PID. Kita sudah mencoba di RPM yang pertama itu 14,90 RPM dengan pengukuran manual 25 RPM. Yang kedua itu PM dan pengukur manualnya itu di sekitar 30 RPM dan errornya itu 22%. Yang ketiga itu percobaan di 29,20 RPM dan pengukuran manual itu 35 RPM dan errornya itu 16,57%. Dan yang keempat itu 35,1 RPM dan pengukuran manualnya itu 40 RPM. Errornya itu sekitar 12,47%. Yang kelima itu 40,69 RPM dan pengukurannya itu 45 RPM dan errornya itu sekitar 10,77%. Yang keenam itu 46,30 RPM dan pengukuran manualnya itu 50 RPM, errornya itu sekitar 7,40%. Yang ketujuh itu 51,46 RPM dengan pengukuran manual di sekitar 55 RPM, errornya itu sekitar 6,43%. Yang ke-8 itu 57,16 RPM dan pengukuran manual 60 RPM, errornya itu sekitar 4,73%. Yang ke-9 itu ada di sekitar 67,33 RPM dengan pengukuran manual 70 RPM dan errornya itu sekitar 3,81%. Yang 10 itu 76,67 RPM dan pengukuran manual itu sekitar 80 RPM dan errornya itu sekitar 4,16%. Dan error rata-ratanya itu sekitar 12,87%. Next. Ini beban besar ya. Ya kita coba lagi di RPM 20,58 dengan pengukuran sensor pengukuran manual itu 25 RPM, errornya itu 1,68%. Yang kedua itu 29,42 RPM, dengan pengukuran manual 30 RPM, errornya itu sekitar 1,93%. Yang ketiga itu 34,35 RPM, dengan pengukuran manual itu 35 RPM, errornya itu sekitar 1,85%. Yang keempat itu 39,28 RPM, dengan pengukuran manual 40 RPM dan errornya itu sekitar 2%. Yang kelima itu 44,7 RPM dengan pengukuran manual 45 RPM dengan error 1,78%. Yang keenam 49,11 RPM, pengukuran manualnya itu sekitar 50 RPM, errornya itu sekitar 1,70%. Yang ke-8 itu 58,99 RPM dengan pengukuran manual itu 60 RPM, errornya itu sekitar 2,10%. Yang ke-9 itu 68,47 RPM dengan pengukuran manual itu 10 RPM, errornya itu sekitar 2,10%.
Yang terakhir itu 78,65 rpm, yang pengukuran manual 80 rpm, dan errornya itu sekitar 1,92%. Error rata-ratanya itu sekitar 1,86%. Jadi yang tabel kedua itu sudah disetting dengan PID teman-teman, jadi menghasilkan error yang kecil. Next. Nah, ini hasil pengujian kestabilan waktu sensor motor encoder menggunakan kontrol PID. Pengukur manualnya itu menggunakan 25 rpm dan settling time itu 2,17 detik. Kedua 30 rpm dengan 2,23 detik. Yang ketiga 35 rpm dengan settling time 2,4 detik. Yang keempat 40 rpm dengan settling time 2,62 detik. Yang kelima 45 rpm dengan settling time 2,65 detik. Yang keenam 50 rpm dengan settling time 2,87 detik. Yang ketujuh 55 rpm dengan settling time 2,87 detik. Yang ke-8 60 rpm dengan settling time 3,12 detik. Yang ke-9 70 rpm dengan settling time 3,48 detik. Yang ke-10 80 rpm dengan 3,82 detik. Dan rata-rata settling time-nya itu sekitar 2,82 detik, teman-teman. Oke, next. Oke, selanjutnya ada tabel hasil perbandingan pengujian menggunakan kontrol PID dan tanpa kontrol PID. Nah, yang pertama aspeknya tanpa kontrol PID, rata-rata errornya 12,87%, settling time data stabilnya. Nah, yang kedua dengan kontrol PID, rata-rata errornya itu 1,86%, settling time-nya 2,82 detik. Oke, next. Selanjutnya kesimpulan yang pertama, sistem kendali PID mampu menjaga stabilitas kecepatan motor konveyor meskipun terjadinya perubahan beban secara tiba-tiba. Yang kedua, parameter KP mempercepat respon sistem menuju set point. Nah, yang ketiga, parameter KI menghilang steady state error sehingga kecepatan motor sesuai dengan target. Yang terakhir, parameter KD meredam perubahan kecepatan yang mendadak, mengurangi overshoot, dan membuat respon sistem lebih halus. Next. Yang selanjutnya ada saran yang pertama melakukan tuning parameter PID secara lebih optimal untuk meningkatkan kestabilan dan respon sistem. Yang kedua, menerapkan metode tuning otomatis seperti Ziegler-Nichols untuk memperoleh parameter PID yang lebih berpresisi. Yang ketiga, menggunakan sensor encoder dengan resolusi yang lebih tinggi agar pembaca kecepatan lebih akurat. Yang terakhir, mengembangkan sistem untuk aplikasi konveyor dengan skala dan beban yang lebih besar. Cukup, cukup. Cukup, oke. Oke, sudah cukup ya. Sepertinya tidak ada yang menambah. Baik, sekian dari presentasi proyek kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.